Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini guys, gua nggak sendiri ya, tapi di sini ada ditemani, kita collab bersama ya. Ada Sis Indri. Nah, kali ini guys, konten saya yang selama ini mungkin mohon maaf sebesar-besarnya sudah cukup lama atau vakum untuk membuat konten. Tapi kali ini kita punya nuansa baru bersama Sis Indri untuk membuat konten yang berhubungan hal-hal yang fenomena yang saat ini yang terjadi di negara kita atau di dunia. Nah, saya perkenalkan dulu bersama tim saya, Sis Indri. Kalau teman-teman di sini nih pernah lihat di beberapa podcast ya, kasus-kasus yang belum bersifat kayak love scam ya. Bu Indri ini sebagai kuasa hukum dari si korban. Nah, ini saya perkenalkan dulu nih, ada Sis Indri yang menjadi tim kita bersama. Oke, selamat siang Sis. Selamat siang Bro Anton. Kali ini kita akan bahas banyak hal-hal yang fenomenal ya. Mungkin Sis Indri di sini sebagai kuasa hukum dari yang bersangkutan ya. Boleh saya sebutin namanya nih? Oke, mungkin lebih tepatnya saya adalah relawan dari komunitas relawan siaga cerdas atau yang biasa dikenal waspada scammer cinta. WSC ya? Yes, dan saya bagian dari divisi hukumnya. Oh, ini saya lihat di sini ada di Instagram ya, ada cukup banyak yang pengikut dari relawan siaga cerdas WSC ya, waspada scammer cinta. Jadi sebenarnya kalau belum lama ini kan terjadi banyak kasus-kasus ini ya, love scam ya. Yang belum lama ini kasus, kalau nanti silakan nanti bisa lihat di gambar ya, di podcast Uya Kuya sama di podcast Dr. Richard Lee yang kasusnya adalah korban mengalami penipuan online love scam ya. Itu sebesar 7,8 dialami oleh Jayanti ya. Yes. Oke. Kita turut berduka cita, turut prihatin ya untuk saudari kita Jayanti karena belum lama terjadi kasus penipuan online. Kalau boleh tahu nih, tapi sebelum kita mau singgung soal si korbannya ini kan saya lihat di Instagram ya mengenai komunitas WSC, waspada scammer cinta. Kalau boleh tahu kenapa sih ini sebenarnya namanya waspada scammer cinta? Kan orang biasanya komunitas WSCW itu singkatannya dari apa gitu. Kenapa harus namanya waspada scammer cinta gitu loh? Oke, jadi WSC ini pertama didirikan oleh Bunda Fei. Beliau adalah salah satu aktivis perempuan yang aktif untuk membantu para korban love scamming. Ya, beliau berada di Australia, tetapi intens di media sosial sehingga menjangkau seluruh orang-orang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Gitu. Nah, kenapa waspada scammer cinta? Itu pun saya nggak tahu kenapa harus itu. Tetapi mungkin beliau itu memberikan nama itu supaya mengerti bahwa tentang scammer itu harus diwaspadai, mungkin seperti itu. Tetapi secara legalitas komunitas ini namanya relawan siaga cerdas. Relawan siaga cerdas. Jadi sebenarnya komunitas ini sudah ada legalitasnya? Sudah ada. Resmi ya. Sudah berapa lama nih berdiri? Jadi sebetulnya kalau dari Bunda Fei mendirikan itu dari tahun 2012. Tetapi kita baru legal itu tahun 2020. 2020, berdirinya dari 2012 ya, sudah ada gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya tujuan dari komunitas relawan ini apa sih sebenarnya? Oke, jadi tujuan dari komunitas relawan ini adalah untuk mengedukasi, mengkampanyekan tentang kejahatan yang berbasis di internet atau cyber. Karena kita tahu bahwa kejahatan melalui cyber itu adalah sesuatu hal yang sangat kompleks. Bahkan kita sendiri itu baru punya payung hukum kan baru-baru ini. Nah, seharusnya ketika internet itu ada di Indonesia, mestinya pemerintah Indonesia sudah aware apa yang akan dampak terjadi bagi masyarakat Indonesia. Karena kita memahami masyarakat Indonesia itu edukasinya itu masih sangat rendah. Budaya membaca masih sangat rendah. Mudah diprovokasi, mudah untuk diiming-imingi. Itulah yang menyebabkan bahwa kita harus tetap terus mengkampanyekan. Padahal yang pinter aja bisa gampang kena tipu ya. Apalagi yang mereka yang tidak update media atau mungkin berita-berita sekarang ini ya. Nah, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu Bu Indri ini sebenarnya di komunitas ini sebagai apa sih? Saya sebagai salah satu pengurus dari komunitas relawan siaga cerdas. Saya di divisi hukumnya, karena makin ke sini
itu makin banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik itu untuk psikologisnya maupun untuk bantuan hukum. Oh, berarti misalnya kayak ada kasus seperti misalnya KDRT, itu termasuk juga di komunitas ini? Kalau itu belum sampai ke situ, tetapi kalau memang dia datang kepada kami, otomatis kami tetap membantu. Untuk bantu baik secara psikologis maupun kita mendampingi untuk membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Oh, penanganan secara psikologis gitu ya? Yes. Misalnya nih ya, perempuan yang sedang mengalami kasus pinjol sama mungkin pasti ada tekanan-tekanan dari debt collector ya, diteror lah, dimaki-maki, dibully segala macam. Nah, salah satu kasusnya seperti itu ya? Yes, dan di sini juga kan relawan itu memiliki background yang berbeda-beda tentunya. Jadi nanti akan ada ahlinya untuk dia untuk pinjol, khusus untuk pinjol. Kalau untuk contohnya dia untuk bunuh diri itu biasanya psikologis. Oh, ada sendiri? Ada psikolognya tersendiri itu. Dan sebenarnya komunitas ini sebenarnya udah berapa sih jumlah orangnya atau ada di mana aja gitu loh? Kalau untuk relawan itu ya sekitar ada 100 relawan yang bergabung di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk korban, ya lebih dari 700 korban yang sudah kami tangani. 100 relawan tapi korban yang masuk itu 700-an. Itu sudah. Gimana cara nangannya? Nah, justru itu karena ini tuh semuanya keterbatasan relawan dan itu kan Abang sendiri, Bro Anto sendiri tahu, paham bahwa kalau kita menerima curhatan orang itu sama dengan kita menerima sampah atau katakanlah energi negatif. Karena curhatan itu adalah toksik juga ya. Yes. Nah, itu bagaimana sih relawan itu harus memiliki skill dasar untuk menjadi relawan. Berarti nggak mudah juga ya kalau orang mau jadi relawan ya. Ini domisilinya di Jakarta atau? Sebetulnya kalau untuk domisili komunitas itu berada di Banten. Oh, di Banten. Apakah ada pengurus-pengurus lain, maksudnya apa ya, kalau sebuah komunitas itu kan harus punya power backing pengurusan. Kalau untuk susunan pengurus ya itu jelas ada, karena kalau di SK Menkes itu pasti kan akan tersusun. Nah, tapi kalau untuk kita bergerak di mana itu tuh biasanya kalau tergantung kita mengadakan acara di mana. Tapi pada intinya para pengurus inti itu berada di Jakarta. Ada yang mendanai juga lah ya untuk menangani kasus ini gitu. Kalau mendanai itu nggak ada, Pak. Jadi kepada semua orang atau para korban ini tuh adalah ketulusan dari relawan itu sendiri. Ketulusan. Ketulusan. Berarti syarat untuk gabung ke komunitas ini gimana? Iya, Anda harus tulus, Anda harus punya skill dasar. Skill dasarnya itu adalah memahami. Memahami si korban. Yes. Kenapa memahami? Dengan memahami korban itu artinya kita akan memanusiakan korban dan juga kita mengerti apa permasalahan korban, dan itu juga untuk survive kepada diri kita sendiri. Karena kita harus tahan dengan mental, lalu harus tahan dengan kita paham betul bahwa korban itu memiliki karakter yang unik, tentunya dengan masalah yang kompleks. Nah, lalu bagaimana si relawan ini dituntut untuk bisa menangani korban? Artinya kita sendiri yang harus survive di situ. Oke, paham. Nah, ini kan kalau saya lihat di Instagram Waspada Scammer Cinta ya, dari kasus cyber bahkan kasus online ya, macam-macam ya. Ini kita bicara yang belum lama di podcastnya Uya Kuya ya, sama Dokter Richard ya, kurang lebih sama ya kasusnya seperti itu ya. Kayak kasusnya Jayanti seperti ini ya. Itu bermula dari pertemanannya secara online atau memang ketemunya seperti apa dan gimana gitu loh? Kok bisa sampai kalau secara logis gila ini sih sampai 7,8 ya, setidaknya ya mungkin karena si perempuan bucin lah atau kena rayuan gombal gitu ya. Sampai gimana sih gitu loh, kayak nggak masuk akal aja sih. Oke, jadi gini, kenapa korban itu bisa tertipu? Yang pasti awal langkah pertama dia berkenalan melalui media sosial, entah itu dari Instagram, dating app dan lain sebagainya ya. Tapi untuk kasus Jayanti dia memang melalui Instagram, lalu setelah itu mereka pindah komunikasi melalui WhatsApp. WhatsApp? Yes.
diarahkannya seperti itu supaya memudahkan si pelaku itu untuk mengontrol korbannya. Dan kenapa sampai 7,8 miliar kan pertanyaannya itu. Jadi si pelaku ini sudah memprofiling dulu korban. Jadi dia mempelajari bagaimana latar belakang korban, bagaimana background korban gitu kan, dan apa yang sedang terjadi dengan korban. Disitulah dia mengambil kesimpulan bahwa Jayanti ini seorang pengusaha. Lalu mungkin pas didekatin lalu curhat, mungkin ada hal-hal yang sama dia tersaring akhirnya bahwa dia ini butuh sesuatu hal yang belum terpenuhi oleh pasangannya, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia ingin dapatkan. Dan si pelakunya sendiri orang luar negeri ya? Untuk masalah pelaku kita tidak tahu, tetapi intinya dia menggunakan nomor Indonesia, rekeningnya rekening Indonesia. Seperti itu. Tapi kan kita tahu bahwa love scam ini banyak dikendalikan dari luar ya. Intinya Kamboja. Tapi untuk kasus Jayanti itu menggunakan rekening Indonesia dan nomor telepon Indonesia. Dan kebetulan sampai akhirnya dari kasus pertemanan itu terus ditawarin investasi semacam kayak apa sih? Dia kayak toko online gitu. Toko online gitu ya? Karena dia tahu bahwa Jayanti ini seorang pengusaha kan, sehingga dia mengarahkan Jayanti untuk investasi yang toko online gitu. Terus akhirnya si korban, Jayanti tersebut ya, kan ini udah taruhlah misalnya dia ditawarin investasi ya online gitu ya. Kok sampai ujung-ujungnya ada yang berbau politik ya, seperti itu ya. Dari situ ya. Maksudnya itu dari investasi ke berbau kemakan di situ sampai ke 7,8, kan ujung-ujungnya sampai katanya ancaman-ancaman atau teror ini ya. Maksudnya kenapa bisa sampai si Jayanti ini kemakan gitu loh, harus dengan dia menawarkan minta video segala macam ya. Itu bagaimana dia bisa sampai seperti itu? Apa karena dia bucin, apa karena nih cowok ini ganteng lah, atau apa gitu loh? Sebetulnya bukan lebih ke arah ke situ ya, tapi dari awal si pelaku ini sudah membangun dulu kepercayaan. Si pelaku ini sudah memberikan dulu kayak semacam manipulasi perasaan, terlepas dari itu cinta atau tidak. Tapi kalau kenyamanan itu bukan berdasarkan cinta, tapi berdasarkan rasa nyaman. Oh, kayak orang pacaran, kayak laki-laki yang perhatian gitu ya? Yes. Gitu. Pasti kenapa dia itu pasti banyak faktor lah, Bang. Jadi karena ada manipulasi perasaan itu tadi, sehingga membangun kepercayaan, si korban percaya dan mau diajak investasi gitu kan. Nah, si pelaku ini ketika merasa uang dari korban ini, wah kayaknya ini udah besar banget nih, dan korban juga sudah mau menyerah. Nah, dia bagaimana meyakinkan si korban itu nanti uangnya akan kembali, akan saya bantu, tapi kamu harus mengirimkan ini. Ya, semacam itulah. Akhirnya dia terjerat di situ. Dan sebenarnya kasus ini sebenarnya udah selesai belum sih? Belum, masih berjalan. Masih berjalan. Yes, dan pelakunya belum ketemu gitu. Nah, itu yang masih kita harus tunggu bagaimana kabar selanjutnya. Tapi saya harap bahwa kasus-kasus seperti ini bisa diungkap. Apalagi ini menggunakan rekening Indonesia. Dan itu banyak rekening yang digunakan oleh pelaku love scam. Oke, guys, ini disclaimer dulu ya, guys. Dalam hal ini kita bukan menyinggung seseorang atau siapapun, tapi kita di sini punya maksud tujuan membantu. Mari kita sama-sama sebagai orang cerdas ya, smart people, bahwa kondisi sekarang ini yang mengalami love scam seperti ini ya, ini kita tujuannya adalah untuk mari sama-sama sebagai bangsa Indonesia kita untuk memutuskan bermacam-macam kasus seperti love scam yang tadi yang saya jelaskan ya. Tujuannya sebenarnya seperti itu gitu loh. Bukan memviralkan, kasus ini enggak. Maksudnya tujuannya adalah kita sama-sama membantu memberantas kasus-kasus love scam, khususnya kepada yang sudah terjadi kepada pihak korban, termasuk si pelaku-pelakunya nih. Kita sih berharap ya pelakunya benar-benar ditangkap ya. Apalagi ini kan udah sindikatnya, udah internasional ya. Lalu dari pihak kepolisian gimana, Bu? Maksudnya dari pihak kepolisian ini apakah ada tindak lanjut sampai harus dia ke luar negeri, atau dari
sistem cybernya mengatasinya seperti apa saat ini? Nah, kalau itu kan mekanisme di kepolisian, Ya. tentu biarlah itu pihak yang berwajib yang Pihak menerapkan. wajib. Tetapi pada dasarnya komunitas itu lebih mengarahkan kepada pihak korban. Dalam proses ini, korban itu kan harus memiliki hati yang lapang, hati yang besar. Lalu kami mengarahkan bahwa ya kalau sudah tahu hal ini terjadi dan di Indonesia itu sulit mendapatkan keadilan, yuk mari sama-sama mulai sekarang kita lebih aware lagi, kita lebih memahami lagi bagaimana cara dunia itu bekerja, sehingga kita itu tidak mudah kena bujuk rayu, kita tidak mudah bucin, karena kalau kita menyadari bahwa jatuh cinta itu bego, ya nggak sih? Iya, jatuh cinta itu memang bego sih, ya kalau kan? udah bucin ya. Ya, nah tapi terlepas dari itu semua, mari kita gunakan akal, pikiran, karena dengan adanya dunia cyber ini, itu semua mudah dimanipulasi, mudah untuk dibuat diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Jadi tergantung bagaimana kita memahami, tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini dengan baik dan benar. Jadi, mari kita kampanyekan tentang bahaya love scam. Jangan sekali-kali Anda mudah percaya dengan seseorang yang lebih ganteng atau seperti Bro Anton. Bro ganteng gitu ya, jadi love scam. Harus kita waspada, jangan mudah percaya, apalagi kalau sudah mengarah ke masalah uang. Jangan sekali-kali kita itu merubah kodrat yang Tuhan berikan. Kodrat laki-laki itu memberi, bukan diberi. Dan kodrat perempuan itu adalah menerima, bukan memberi. Nah, ini kan sebenarnya love scam ini istilah yang terbaru-baru ini ya. Sebenarnya udah lama ya. Cuman cara kerjanya nih cara kerjanya tuh inovasi lah. Karena saya juga pernah jumpai ya, tapi itu udah cukup lama ya. Belasan tahun yang lalu lah. Kayak kasus yang dulu sempat viral ya di sebuah Facebook, di Messenger ya. Saya pernah mengalami tuh ketika tiba-tiba saya ditelepon, tapi kayak semacam video call ya melalui Messenger. Muncul perempuan kayak orang luar gitu ya, entah dari negara Thailand atau dari Myanmar atau di mana lah ya. Tiba-tiba dengan dia berpenampilan naked gitu ya. Seksi, naked gitu. Langsung saya menghindar. Wah, saya udah tahu karena dia akan melakukan sesuatu, saya direkam, nanti disebar gitu ya. Caranya begitu ya? Untuk melakukan pemerasan. Dan kalau nggak salah, pernah ada kejadian salah satu pemuka agama untuk istrinya ada di sebelahnya tuh. Sebagai bukti lah ya, kalau dia sengaja mau dijebak. Nah, akhirnya kalau misalnya udah kejebak, ya akhirnya dia nuntut dong untuk minta dikirimin uang gitu ya. Salah satunya seperti itu ya. Jadi si scam ini akan mengikuti inovasi terus ya, apa yang dibutuhkan oleh korban, oleh calon korban, dan dia akan melihat sekarang ini apa nih yang harus ditingkatkan apa. Jadi yang namanya kasus-kasus seperti itu, love scam itu beda-beda ya, kronologis bagaimana kejadian dan segala macam, dan itu akan mengikuti teknologi. Perkembangan zaman yang sekarang ini ya. Ya, jadi mereka itu justru belajarnya itu lebih jauh dibandingkan kita. Nah kalau misalnya ya ada korban nih, pasti kan ngelapor cari-cari di komunitas WSC ya, di DM ya. Itu misalnya kayak kasus pertama-tama kalau yang ditangani dari pihak WSC apa deh? WSC ya. Itu kalau misalnya ada laporan dia korban love scam yang kasusnya seperti tadi di pemerasan, itu tindakan dari WSC-nya seperti apa? Gini, jadi ketika si korban itu datang kepada kami, tentu kami tanyakan bagaimana kronologisnya, lalu apa yang dia butuhkan. Itu kan yang terpenting, karena pada dasarnya korban itu kan ingin didengarkan. Jadi biarlah dia curhat dulu, lalu dia menerangkan bagaimana isi hatinya. Nanti di situ baru kita akan mengetahui apa yang dia butuhkan. Apakah psikologisnya ini harus kita perbaiki dulu atau apa, baru kita melangkah ke, kalau dia ingin membuat laporan, kita dampingi kepada pihak polisi. Gitu. Jadi bikin berita acara di kepolisian ya, didampingin dari kuasa hukum tadi ibu gitu ya. Tapi pada intinya ya kita harus mendengarkan dia curhat dulu. Jadi itu tadi skill utama untuk jadi seorang relawan itu adalah memahami. Karena mereka datang pasti membawa masalah yang sangat kompleks. Memahami secara psikologis gitu ya. Kayak misalnya sekarang sih situasi saya ini juga ya dengar pas lihat videonya itu, bayangkan dia harus membayar tiap bulan 200 juta ya
250 250 kalau juta nggak ya? salah, ya. Aduh, saya jujur sih nggak kepikiran aja sih. Gila, kalau orang yang nggak kuat mentalnya mungkin udah bunuh diri ya. Maksudnya gini loh, pendampingan psikologisnya seperti apa gitu dari Sis Indri ini ya, atau dari pihak WSC ya. Ini kan nggak gampang ya. Kebanyakan kalau orang kayak gini mental nggak kuat, bunuh diri. Apalagi kan Sis Jayanti ini udah berkeluarga ya. Tuh. Namanya bisa tercoreng karena dari pihak dia punya anak dan teman-teman sekolahnya juga sempat viral ya. Itu gimana gitu loh. Oke. Jadi kalau dia kan kebetulan komunikasi dengan saya ya. Jadi setiap dia telepon ke saya itu pasti akan ada jeda di mana dia menangis. Dan saya tidak pernah menghentikan dia menangis. Biarlah dia menangis. Dan tugas kita adalah mendengarkan. Memahami ya yang tadi bilang. Yes, mendengarkan, memahami itu wajib sekali, skill utama yang harus kita miliki sebagai seorang relawan. Lalu yang kedua itu kita juga mendorong dia untuk dia itu berusaha ikhlas memaafkan. Itu dia. Itu sesuatu hal yang sangat berat. Sangat berat, apalagi 7,8 ya. Yes, kunci utama dari sebuah memaafkan itu akan meringankan beban. Betul. Yang ketiga, faktor yang kenapa dia lebih kuat itu karena dukungan dari keluarga menjadi faktor utama untuk keluarganya mendukung ya. Apalagi di pihak suami ini ya. Betul. Jadi dukungan utama dari keluarga dalam kasus love scam itu sangat penting. Nah, betul. Nah, guys, berarti kalau misalnya disclaimer lagi ya, kalau misalnya ada pasangan yang mengalami hal seperti itu ya, artinya si pasangan entah suami atau istri jangan langsung menghakimi, atau mungkin biasa kebanyakan pasangan marah, emosi ya, atau sampai bisa terjadi perceraian ya, kayak gini ya, setidaknya ya ayomi lah ya, manusia yang lagi sedang jatuh gitu ya. Kenapa dia mau jadi salah satu korban? Ini yang terpenting ya. Salah satu korban. Kenapa dia menjadi korban love scam? Ini tuh penting untuk dipahami. Dia nggak mungkin ujuk-ujuk jadi korban love scam. Bro Anton, setuju kah? Iya sih, emang betul. Pasti ada faktor pencetus kenapa dia mudah diiming-imingi. Apakah entah itu dalam komunikasi keluarga? Apakah itu ada trauma yang belum terselesaikan? Ada masalah yang belum terselesaikan? Sehingga ketika dia menerima orang baru yang menurut dia merasa nyaman, dia akan mudah masuk. Nah, artinya si pelakunya ini dia punya punya karisma atau punya kelebihan yang bisa mengayomi. Dia sudah diajarkan untuk bagaimana caranya membuat nyaman seseorang. Si pelakunya nih ya? Iya. Oh, berarti dia punya skill itu ya? Iya. Untuk nipu online ya? Betul. Itu skill utama yang harus dimiliki, Bro. Hati-hati tuh. Hati-hati nih laki-laki ya. Cewek juga sama. Ya, jadi komunikasi dalam keluarga itu kan penting. Dalam berumah tangga contohnya ya, bahwa si istri harus mengerti suami dan sebaliknya suami harus mengerti istri. Keterbukaan dalam keluarga itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jadi kalau ada yang tutup-tutupi daripada dia curhat di media sosial atau ke lawan jenis yang dikenal di media sosial, itu akan menjadi sesuatu hal yang salah gitu. Jadi pasangannya pun harus mengerti kenapa dia jadi korban scam. Itu pasti ada sesuatu hal yang belum beres dalam rumah tangganya nih. Iya, entah perhatiannya yang kurang, mungkin Bro Anton kurang romantis. Nah, pengaruh gitu ya? Itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Jadi sebaiknya sama-sama introspeksi diri. Kenapa hal ini terjadi? Ada sesuatu yang kurang dalam rumah tangga, belum dibereskan, pelariannya, kompensasinya ke hal-hal yang seperti ini ya? Iya, itu banyak faktor, Bang. Banyak faktor. Nah, saya sendiri sempat belum lama mengalami. Ini kan sebenarnya love scam bukan hanya kalangan perempuan aja ya, di kalangan pria juga ya. Contoh nih, beberapa waktu yang lalu ya, pernah kayak misalnya dia ada DM. Nah ini guys perlu khususnya nih ya, yang mungkin nggak update media atau mungkin kurang informasi. Cuman bahayanya nih ya kalau yang orang kurang update informasi ya, yang mungkin yang hidupnya tenang-tenang saja ya, tiba-tiba dia begitu main media atau sosmed, gadget, kaget tiba-tiba jumpain ini ya. Nah ini aja saya yang udah biasa main plagiat medsos gitu ya, masih bisa kemakan gitu loh. Contoh misalnya, belum lama itu ada kejadian misalnya dia DM, dia mau kenalan, ya kan, biasanya dari Instagram ya atau TikTok lah ya, chatting-chatting gitulah, perkenalan segala macam. Oh tinggalnya mana, beralih akhirnya dari DM ke WhatsApp ya.
terus tiba-tiba dia mempertanyakan kamu tinggal di mana, saya di mana. Muncullah namanya perasaan hati, apalagi dia pasang PP-nya cakep gitu ya. Nah, dari situ berujung perkenalan, dia bisa seperti kayak masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya? Betul. Kayak gitu ya? Betul. Masuk dalam kehidupan sehari-hari, entah dia kamu makan di mana. Dia seperti mengontrol kehidupan kita. Sehingga kita tidak diberikan kesempatan untuk kita berpikir secara realistis. Seperti kayak kehidupan sehari-hari ya. Yes. Sampai akhirnya dia rela untuk kayak mau hidup kayak orang pacaran gitu ya. Ya. Nah, ini nih yang harus perhatikan nih. Terus nanti setelah itu tiba-tiba di kemudian hari entah beberapa waktu dia nawarkan sebuah investasi. Salah satunya cara triknya seperti itu ya. Ya. Jadi gini, kenapa tadi Bro Anton mengatakan yang Bro Anton aja yang biasa pegang media sosial masih bisa kemakan atau tergiur. Gini, kenapa dia jadi korban love scam? Karena dia tidak tahu. Bro Anton setuju? Iya. Setuju. Karena edukasi tentang love scam itu sangat rendah. Sangat rendah sekali. Iya. Karena kalau orang tahu nggak mungkin tertipu dong. Setuju? Nah, ini yang buat mereka yang bukan pegiat media atau kurang update informasi, ini kasih tipsnya seperti apa nih? Itu sama aja sih. Mau itu dia update atau tidak update. Kalau dia tidak dapat edukasi tentang love scam, dia tidak dapat edukasi tentang bahaya kejahatan cyber, sama aja. Sama aja. Kadang orang itu pegang HP, dia punya TikTok, Twitter, tapi dia itu yang dia tonton itu hanya hiburan-hiburan, bukan edukasi. Ya sama aja. Iya. Intinya edukasi, yaitu yang harus didapatkan. Berarti ini buat pemerintah ya? Buat ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, kerjasama dengan pemerintah juga ya. Pemerintah dan semua unsur itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan di dunia cyber. Mungkin perlu juga ya, misalnya kayak apa namanya support dari pemerintah, misalnya dari Kominfo atau Badan Cyber Sanis Negara, ya, gitu ya. BSSN bikin iklan misalnya. Ini kan orang mungkin kalau yang masih pegiat YouTube, pegiat di media dengar baru paham ya. Tapi kalau mereka yang selama ini cuma nonton TV doang, mungkin perlu ya iklan semacam hal-hal love scam gini ya. Ya, sebetulnya bukan hanya iklan ya. Edukasi ini harus dimulai dari tingkat dasar sekolah atau minimal SMP. Setuju. Karena love scam ini sekarang mulai menyasarnya itu ke anak-anak SMP, SMA. Di mana? Dimulai dari game. Ini game edukasinya itu, maksudnya? Edukasinya gini, bahwa kan kita sudah pegang HP nih. HP ini kan makin hari makin canggih. Nah, bagaimana pemerintah itu atau kurikulum di sekolah itu memberikan tips-tips kalau kamu menggunakan HP lalu ada tawaran begini-begini, kamu berteman begini-begini, apa yang harus kamu punya barrier apa nih untuk supaya kamu tidak terjerumus dalam pertemanan di media sosial. Oh, itu cocoknya di ini apa, pelajaran apa ya kalau kayak gitu ya? Itu saya rasa Departemen Pendidikan mungkin Mendikbud ya. Nah, buat para instansi pemerintah terkhusus seperti kayak Kominfo atau Mendikbud ya, mungkin yang tadi disarankan Sis Indri sangat bagus sekali nih untuk mengedukasi para siswa-siswi di sekolahan ya, terutama yang mengenai kasus love scam. Perlu ada semacam himbauan atau edukasi semacam ini untuk membuka pola pikir para siswa-siswi nih, termasuk mungkin orang tua juga perlu ya. Orang tua itu sangat penting untuk mengontrol gadget anak. Ini bukan masalah privasi, tetapi ini adalah masalah tanggung jawab bersama sebagai orang tua. Tapi pernah yang kayak korban siswa gitu pernah nanganin? Ya ada. Ada kayak kasus apa? Dia lebih ke arah dari game, lalu nanti mulai diarahkan ke hal-hal yang negatif, sehingga si anak itu nanti diperas atau dia, mohon maaf ya, jadi dia disuruh. Sudah ada. Yang kalau nggak salah yang baru-baru sempat viral ya di berita, yang baru-baru sekarang ini dari kasus game itu ya. Yes. Ya. Jadi itu lebih menyeramkan gitu. Cukup banyak ya. Jadi intinya kalau kita sudah memahami bahwa cyber ini itu sangat kompleks sekali, sebagai orang tua, sebagai kita masyarakat Indonesia, kita harus memiliki aware, kita harus memiliki pemahaman, kita harus siap dengan perubahan. Jadi pada dasarnya
Kitalah yang harus mempunyai barrier untuk diri sendiri dalam menggunakan media sosial ini. Lalu bagaimana orang tua itu mengarahkan anak-anaknya bahwa kejahatan itu terjadi di mana saja, dan ibaratnya ini tuh adalah, kalau kita punya media sosial, ibaratnya ini adalah diri kita sendiri atau rumah kita. Media sosial ini adalah rumah bagi kita, tergantung kita mau membuka atau menutup. Iya. Orang datang ke kita itu adalah tamu untuk kita. Jadi semua itu ada di tangan kita. Apalagi ini sekarang kan gadget makin ini ya, makin keren banget ya. Apa namanya, teknologi yang sudah setiap tahun aja bisa mengeluarkan teknologi terbaru dari handphone ya. Elektronik seperti ini ya. Gimana nggak orang ketagihan tuh. Yes. Sekarang hidup kedua manusia punya rumah kehidupan selain diri kita sendiri adalah handphone ya. Tanpa handphone kayaknya mati rasa. Iya, seperti itu. Ini yang berbahaya sekali ya. Oke. Nah, kira-kira nih ya, kalau misalnya Sis Jayanti hadir di sini, atau mungkin ada pesan dari Sis Jayanti sebagai korban gitu ya, kira-kira apa sih yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah atau penonton atau mungkin para netizen gitu ya, dalam hal kasus seperti Jayanti alami ini? Kalau pesan dari saya itu adalah, saya berharap tidak ada lagi korban seperti Jayanti, tetapi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jayanti karena dia mau speak up, dia mau menyampaikan apa yang terjadi pada kehidupannya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Dan kita harus menghargai itu, bahwa dia punya niat yang tulus untuk memberitakan ini, untuk menyampaikan ini, supaya tidak ada lagi korban atau Jayanti seperti dirinya. Jadi jadikanlah ini pembelajaran, jangan suka mencela, jangan suka membuli. Kalau memang orang itu menjadi korban, yuk sama-sama kita rangkul, karena tidak ada orang yang mau tertipu, dan tentu juga tidak ada orang yang mau mengalami kesialan, dan ini adalah tanggung jawab bersama untuk kita itu lebih aware, lebih waspada dalam menggunakan media sosial. Oke. Berarti tindakan atau follow up dari pihak kepolisian masih terus berlanjut ya? Tetap terus berlanjut. Belum case close ya? Jadi mari kita tunggu selanjutnya. Oke. Nah, buat para pemirsa atau mungkin sobat Bro Anton dan sobat Sis Indri ya, yang tadi udah di-sharingkan Sis Indri ya, ini buat pelajaran kita semua, baik saya dan Anda semua yang ada menonton, pemirsa semua di sini. Kita belajar dan kita selalu update informasi-informasi supaya apa? Supaya kita tahu nanti apa yang terjadi, dan kita tidak mau terjadi hal itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Oke guys, itu tadi sharing dari Sis Indriati mengenai kisah love scam yang dialami oleh Sis Jayanti ya. Kita berdoa untuk kondisi Sis Jayanti, semoga hal ini bisa dipecahkan oleh pihak keamanan atau kepolisian, semuanya juga bisa berjalan lancar. Dan buat teman-teman semua yang ada di sini, yang hadir menonton di acara kami, channel berikut ini, jangan lupa untuk like, share, komen. Dan kita akan next pembicaraan berikutnya di segmen berikutnya. Ditunggu saja ya guys.